Perkenalkan, nama saya Siva Ajar Nasution. Saya murid dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3 yang berjudul Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional dan saling ketergantungan. Sedangkan hukum menurut beberapa ahli artinya sebagai berikut. 1. Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. 2. Rangkaian peraturan yang mengikuti baik rakyat maupun penguasa. 3. Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Jadi kesimpulannya, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dan pengadilan. Hukum mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Adanya larangan atau perintah. 2. Perintah dan larangan itu bersifat memaksa dan mengikat semua orang. Hukum berdasarkan sumber formalnya meliputi atas undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Hukum berdasarkan bentuknya meliputi hukum tidak tertulis dan tertulis. Hukum berdasarkan sifatnya, yaitu memaksa dan pelengkap. Hukum berdasarkan isinya ada privat dan publik atau hukum di Indonesia. Di Indonesia berlaku tata hukum sebagai berikut. Hukum 1. Hukum tata negara adalah ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan. Yang kedua, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintah. Yang ketiga, hukum perdataan. Hukum perdataan adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Yang kelima, hukum moral adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Susunan lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari yang pertama, peradilan umum, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Yang kedua, peradilan agama, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang ketiga, peradilan militer, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950. Yang keempat, peradilan tata usaha negara, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bidang faksion publik, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang. Contoh, bidang kepegawaian, pemecatan, PHK, dan lain-lain. Yang keempat, bidang hak asasi manusia, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Badan Peradilan Nasional. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berkedudukan di ibu kota negara. Tugas Mahkamah Agung sebagai berikut. Permohonan kasasi, peninjauan kembali, melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitas. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan Mahkamah Agung di negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memutuskan sengketa kewenangan negara, untuk memutuskan pembubaran partai politik,
untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, untuk memutuskan pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau wapres, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres. Yang ketiga, ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri, yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Wewenang Komisi Yudisial antara lain sebagai berikut. A. Mengusulkan penegakan hakim agung kepada DPR. Dalam hal ini, Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan pendaftaran, menyeleksi, menetapkan, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Yang B. Menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat, serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan. Tugas pengawasan Komisi Yudisial meliputi sebagai berikut. A. Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim. Yang kedua, meminta laporan secara berkala kepada Badan Peradilan tentang perilaku hakim. Yang ketiga, memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Yang keempat, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Yang kelima, membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap warga negara berkewajiban menjaga ketentraman masyarakat dan keamanan negara, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hidup tertib dan teratur harus dibiasakan dan dilatih sejak dini. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yaitu sebagai berikut. 1. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan bagi orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang 4. Menciptakan keselarasan. Yang 5. Mencerminkan sikap sadar hukum. Yang 6. Mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh di sekolah adalah sebagai berikut. Membayar SPP tepat waktu, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku, berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Perilaku yang mencerminkan sikap tidak patuh di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain. Mematuhi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas, memiliki KTP, memiliki SIM sebagai pengemudi kendaraan bermotor.